pada saat itu Bapak dipanggil Tuhan. Tapi kami selalu berusaha dan berharap kalau Tuhan boleh mengizinkan Bapak untuk sembuh dan pulang. Shalom untuk kita semua. Saat ini kita bisa bertemu lagi dalam rubrik Tokoh dan Gereja. Pada hari ini kita akan berbincang dengan seorang pelayan Tuhan yang akan menceritakan kisah bagaimana Amang ini melampaui masa-masa kritis pada saat COVID. Kita akan langsung temui Amang ini, Amang Sintua Alpino Lumban Gaul Inang Boru Pasar Ibu. Selamat malam, Amang. Selamat malam. Iya, apa kabar? Sehat, Amang. Sehat ya, Amang ya. Puji Tuhan nih, Amang. Kalau ngelihat Amang sekarang kan sudah sehat, banyak sudah bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau dari yang kita tahu kan, Amang pernah mengalami suatu kondisi penyakit yang saat ini sedang melanda dunia, itu COVID. Kira-kira bagaimana cerita pertamanya itu, Amang? Ya, terima kasih, Amang. Jadi memang ini sangat luar biasa sekali, sebuah pengalaman bagaimana kami melewati masa-masa kritis. Sebenarnya kami bisa saksikan di sini semua berkat Tuhan, tapi inilah kisah awalnya dulu. Ini bermula sewaktu kami pulang ke kampung untuk menikahkan putri kami yang nomor 1, Elsa Rani, yang menikah dengan Huta Soit. Jadi kami pulang ke kampung untuk menikahkannya bersama keluarga. Jadi kami kan dari Palembang ini naik kendaraan sendiri dengan keluarga. Jadi saya, istri dan kedua putri kami berangkat ke kampung. Jadi sewaktu di kampung kami melakukan acara ini benar-benar semua dikerjakan secara sendiri. Berkendaraan sendiri, namanya urusan adat di kampung kan sangat banyaklah yang harus diuruskan untuk menghubungi para famili, mengurus apa yang perlu untuk acara pesta itu. Jadi pesta terlaksana dan kami pulang lagi ke kampung saya kan di Sidikalang. Cuman itulah namanya juga kita sendiri mungkin sudah ada overlap lah, terlalu capek barangkali. Jadi sewaktu di kampung pun mau kembali lagi ke Palembang, saya merasa bahwa nafsu makan saya itu berkurang. Dan di perjalanan mau pulang ke Palembang lagi, biasalah mungkin karena kita kelelahan, kalau tiba di pom bensin kita istirahat, tidak begitu teliti lagi menjalankan protokol kesehatan. Contohnya sampai di pom bensin, ke kamar mandi, dan kalau ada kita lihat tempat untuk tidur, kita langsung tidur tanpa terlebih dahulu semprot untuk melakukan protokol kesehatan. Memang sih kalau masker kita pakai, tapi itu pun tidak begitu disiplin. Sebagaimana kita tahu kan kalau bulan Desember ke Januari itu kan banyak orang-orang yang merantau pulang kampung itu. Banyak dari Jakarta, dari Lampung, Palembang, Jambi. Jadi bercampur baur semua di pom bensin itu. Jadi di sana kami tidak benar-benar menjalankan protokol kesehatan itu, mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, tidak begitu disiplin dilakukan. Dan sewaktu kami tiba di Pekanbaru mau pulang ke Palembang, sudah terasa nafsu makan itu sudah makin berkurang. Dan itulah akhirnya kami lanjutkan terus perjalanan sampai ke Palembang. Sesampai di Palembang ternyata semakin berat, keadaannya semakin memburuk. Karena nafsu makan total tidak ada lagi. Dan tenaga saya semakin berkurang. Boleh dibilang untuk dari kamar tidur ke kamar mandi pun tidak ada lagi tenaga. Benar-benar drop. Akhirnya itulah kami masuk ke rumah sakit dan ternyata setelah dicek di rumah sakit
oksigen dalam darah itu sudah 75%. 75%. Jadi dipastikanlah bahwa memang ternyata sudah COVID. Tapi Amang berarti Amang yakin sebenarnya kenanya itu bukan saat di kampung itu pada saat pesta ya, padahal pas perjalanan pulang itu sendiri, ya dari Palembang ke kampung itu, apa memang di situ sudah ngerasain gejalanya atau mungkin batuk, atau kata orang kan ada kalau COVID kan ada batuknya atau demamnya. Di kampung itu waktu pesta itu sudah terasa apa enggak sebenarnya? Sewaktu di kampung itu saya belum terasa sebenarnya, belum terasa. Tapi sewaktu perjalanan pulang yang saya terasa karena nafsu makan saya berkurang. Saya coba untuk makan banyak tapi tidak bisa masuk. Jadi gejala itulah yang terus berkembang. Iya, yang dominan ya. Yang paling dominan itu. Karena kalau dibilang kenanya di kampung, sewaktu kami sampai di Palembang dan sudah masuk rumah sakit itu menantu saya langsung telepon ke kampungnya supaya mereka di swab semua. Dan mereka yang satu kampung itu menurut cerita menantu saya di swab. Dan ternyata mereka semua tidak ada yang positif. Oh gitu. Tidak ada yang positif. Dan demikian juga keluarga saya, orang tua, adik-adik saya di kampung yang ikut ke pesta itu, mereka juga swab ke Sidikalang. Mereka juga semua ternyata tidak ada yang positif. Dan itulah saya yakin bahwa kenanya bukanlah di pesta itu dan bukan di kampung, tetapi di perjalanan antara dari Sidikalang ke Palembang. Dan saya sangat yakin pasti kenanya itu di pom bensin. Karena di situ kami boleh dibilang waktu istirahat kami itu kami sengaja memang cari di tiap-tiap pom bensin. Di pom bensin itu kan sangat banyak berbaur manusia-manusia. Kita tidak tahu dari mana, latar belakangnya bagaimana juga kita tidak tahu. Dan kebanyakan mereka tidak protokol kesehatan, banyak yang tidak bermasker. Kita lihat kan. Jadi disitulah lengahnya ya. Saya yakin, sangat yakin disitulah kenanya. Berarti setelah pulang dari kampung sampai di sini, itu pestanya tanggal berapa, Amang? Pestanya tanggal 4 Januari. Dan kami kembali di Palembang itu tanggal 10. Tanggal 14. Berangkat dari sana tanggal 6. Nah, sampai di Palembang tanggal 9. Oh, berarti tanggal 9. Terus masuk rumah sakit dirawat? Dirawat tanggal 12. 12 berarti 3 hari ya, dari 3 hari sampai sudah lelah baru ngerasa berat. Kemudian ada gejala-gejala lain. Tanggal 12 periksa ke dokter lah istilahnya. Langsung dirawat. Betul. Oh gitu. Langsung masuk UGD waktu itu. Nah, waktu itu Amang istilahnya apakah Amang aja yang kena atau Inang kena juga atau ada adik yang di rumah ini kena? Karena kami satu mobil kan, satu kendaraan, saya, istri dan 2 anak perempuan yang gadis-gadis. Semua kami kena. Semua kena, istri juga kena, anak-anak yang gadis 2 orang itu juga kena juga. Cuman yang paling parah yang harus masuk ICU cuma saya, mereka, istri saya dirawat juga di rumah sakit. Tapi anak-anak saya minta mereka di rumah aja, dirawat di rumah saja mereka. Jadi ya itulah memang sebuah pergumulan yang luar biasa karena kami semua tidak boleh saling bicara. Di rumah sakit akhirnya saya ditentukan harus masuk ICU karena saya sudah mulai kesulitan bernapas. Dan saya harus bernapas pakai alat bantu oksigen itu. Pakai mesin untuk oksigen itu. Jadi saya menjalaninya di rumah sakit itu 3 minggu di ICU. 3 minggu di ICU? Iya. Wow. Tapi ada pengalaman yang luar biasa itu, terutama sampai dengan 6 hari pertama masuk itu, disitulah masa-masa kritisnya. Ada sebuah pengalaman itu di hari ke-5, di mana pada saat itu dada saya serasa terbakar itu. Saya merasa seperti dada saya itu seperti dipisah 2, terbakar. Dan saya benar-benar luar biasa di situ, katakanlah panik lah. Dan saya mungkin berpikir bahwa ya akhir hidup saya sudah dekat lah.
Tapi pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang waktunya saya mau menghadap Engkau sudah tiba, saya rela. Tapi itulah Tuhan, kalau saya mati saya harus bertemu dengan Tuhan. Itu saya bilang. Dan ya dengan berlanjutnya waktu, ternyata Tuhan mendengar doa kita. Tapi memang selama di ICU itu banyak juga pergumulan yang saya hadapi. Kenapa tidak banyak? Saya berpikir, kalau saya mati di sini, waduh, alangkah sangat menderita. Terutama buat istri dan anak-anak tidak bisa melihat kan. Kalau ibaratnya kita meninggal di rumah sakit kan harus secara protokol kesehatan acara penguburannya. Iya. Artinya kan keluarga tidak boleh menyaksikan. Kalau saya sudah meninggal, saya sudah tidak tahu lagi. Nah, tadi kan Amang ceritakan 3 hari masanya terus dirawat, terus kemudian sampai tahap dirawat di ICU, iya kan? Karena saturasi sampai turun. Nah, Betul. waktu masuk ke ruang ICU itu apa yang Amang rasakan? Kan ini sekarang dalam Iya. kondisi sakit. Nah, Betul. begitu Bapak harus langsung masuk ke ICU. Nah, di pikiran Amang begitu dengar kata ICU itu apa gitu? Nah, apa yang dirasakan gitu? Iya betul, memang itulah pergumulan iman. Jadi begitu saya dibawa ke ICU-nya, sewaktu bawa ke ICU aja sudah saya merasakan sebuah pergumulan. Kenapa? Biarpun saya sudah di rumah sakit, tapi bawa ke ICU-nya pakai ambulans. Belum lagi waktu itu posisinya bawa ke ICU itu hujan, jadi di rumah sakit itu pakai ambulans bawaannya. Saya pikir, nah ini serius kelihatannya ini penyakit ini, saya pikir. Dan ternyata di ICU itu juga sepi juga. Kita boleh dibilang tidak ada ketemu orang. Kemudian setelah sampai di ICU, saya dipasangi alat-alat semuanya. Dan masalah timbul sewaktu mesin oksigen ini dipasang. Karena saya merasa kesakitan waktu dipasang mesin oksigen ini. Itu mengakibatkan saya tidak bisa tidur. Oh gitu, jadi tambah drop ya? Tambah drop dia, perasaan saya. Tapi karena dipaksa oksigen itu masuk, mungkin itu bisa buat bertahan kan. Tapi selama saya itu kurang lebih 3 minggu di ICU, saya tidak bisa tidur. Karena alat itu begitu kencangnya dipasang, saya kesakitan saya. Jadi kadang-kadang saya sering sambil buka apa ini, biar jangan terlalu nekan gitu alatnya kan. Oh iya. Jadi pernah suatu kali, karena saya kesakitan, akhirnya saya buka itu alatnya itu. Tapi besoknya saya ditegur oleh perawat di situ, kalau Amang mau hidup jangan buka ini karena ini menyangkut urusan nyawa Bapak katanya. Akhirnya saya bertahan lagi. Jadi memang selama di ICU itu pergumulannya sangat luar biasa. Pikiran kita sudah kemana-mana. Adalah pikiran kita, wah, kalau saya meninggal di sini, otomatis saya akan dikebumikan secara protokol kesehatan. Anak-anak saya, betapa kasihan anak saya. Cara penguburan saya tidak lagi melalui seperti yang, ya seperti orang kita Batak kan banyak acara-acara. Iya, betul ya. Nah, dan yang paling sakit lagi, kita sudah galau pikiran, sesak napas, bernapas pun harus dibantu dengan mesin. Tapi tidak ada kawan kita curhat. Contoh, kalau istri kita ada di sana kan kita bisa curhat, bisa cerita. Penyakit itu biasanya akan berkurang setengah kalau, aduh sakit sekali kita bilang. Dan kalau ibaratnya ada istri bilang, sabarlah Pak, nanti juga sembuh. Kalau ada ibaratnya respon kayak gitu kan kita mungkin lebih cepat pemulihannya. Tetapi ini kita seperti kesepian. Bayangkan aja dokter aja atau perawat datang seperti pakaian astronot datangnya. Kita tidak tahu dia, mukanya pun kita tidak bisa lihat. Semua terbungkus, semua mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut semua terbungkus. Jadi benar-benar kita kesepian. Makanya pada suatu saat itu saya berpikir, karena saya mengalami masa kritis, karena dada saya benar-benar seperti merasa terbakar, saya merasa seperti dibelah, saya berpikir barangkali inilah saatnya saya akan menghadap Tuhan. Tunggu Amang, kenapa Amang berpikir waktu sakit sekali itu, wah inilah saatnya Tuhan manggil saya? Kenapa timbul pemikiran inilah saatnya kayaknya gitu? Terus apa yang menjadi harapan Amang kalau memang misalnya di situ Tuhan panggil
seperti Amang bilang tadi kan, kalau bisa bersama Tuhan. Dan selain itu juga, apalagi yang dipikirkan selain yang tidak bisa bertemu keluarga? Pertama-tama, dari berita sebelumnya kita sudah tahu bahwa penyakit COVID-19 itu jahat dan banyak orang yang sudah meninggal. Kita tahu itu kan melalui media massa. Jadi saya sekarang pada posisi kritis. Dan saya berpikir barangkali saja inilah waktunya. Tapi bagi saya sebenarnya yang terutama adalah apabila saya meninggalkan dunia ini, saya bertemu Tuhan Yesus. Makanya saya berdoa pada saat itu, tentunya berdoa sambil tidurlah. Tuhan Yesus, apabila memang sudah saatnya kau memanggil saya rela Tuhan. Tetapi bagi saya yang penting Tuhan menerima saya. Itu yang penting. Tapi Tuhan, karena anak-anak saya dan keluarga saya masih membutuhkan saya, kalau saya boleh meminta, berilah kesembuhan. Itulah doa saya pada saat itu. Dan saya sangat yakin Tuhan mendengarkan doa saya. Tetapi itulah namanya di ICU, kadang-kadang macam-macam penyakit ini. Kadang kita merasakan saluran pencernaan kita lah. Dan karena kita juga memakan makanan kan lewat hidung. Sampai lewat hidung ya? Iya, lewat hidung. Jadi rasa makanan pun kita tidak tahu. Tahu-tahu kenyang, tahu-tahu lapar. Kita tidak tahu apa asam atau manis atau asin, nggak tahu kita sama sekali. Jadi saya merasa bahwa kelihatannya akhir hidup saya mungkin sudah waktunya. Kemudian saya bilang sama suster di sana, suster tolong panggil istri saya. Maksud saya sebenarnya mau panggil istri itu supaya pulang ke rumah. Jadi sehingga ibaratnya apabila saya mengalami kematian, ya tidak protokol kesehatan di rumah sakit kan. Ternyata saya tidak tahu bahwa istri saya juga dirawat di rumah sakit. Oh, karena jadi dia juga COVID juga, menjalani perawatan juga. Perawatnya bilang bahwa, oh istri bapak dirawat, dia tidak akan bisa datang katanya. Jadi nambahlah beban itu ya. betul. Kita sakit harus mikirin, wah ternyata Inang dirawat juga. Iya. Jadi mana yang harus sedangkan kondisi kita sendiri kritis ya? Kritis, tidak bisa apa-apa, mau berkomunikasi sama istri, sama anak, nggak bisa. Nggak bisa. Shalom. Jadi saya mungkin di sini boleh berbagi cerita sedikit tentang bagaimana Tuhan benar-benar menjaga dan melindungi saya dan keluarga saya. Jadi di awal tahun 2021 ini kita sempat diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah pergumulan di mana tidak hanya saya tapi keluarga saya juga mengalami terkena dengan virus COVID-19 gitu kan. Jadi ketika saya tahu kalau saya positif dan juga keluarga yang lain, mama, bapak, dan adik sama saya positif, tentu kami merasa down. Tapi sebelum saya pribadi untuk tahu pun sudah COVID, satu hal yang harus selalu diingat saya pribadi bahwa Tuhan pun tahu ini bakal terjadi, sehingga saya tidak perlu khawatir tentang hidup saya, karena hidup saya dimiliki sama Tuhan. Itu yang saya coba tanamkan di dalam hati supaya tidak berlarut-larut di dalam kekhawatiran, gitu. Dan mungkin yang buat lebih sedih itu bukan saya memikirkan diri saya yang kena COVID, tapi melihat orang tua sih yang lebih parah kondisinya gitu kan. Melihat orang tua yang mama dan bapak harus masuk ruang rawat intensif enough seperti itu, ICU, terutama bapak yang kondisinya lebih parah dari kami berempat. Kalau saya dan adik saya, kami hanya menjalani isolasi mandiri di rumah karena gejala yang kami alami itu tidak terlalu parah, hanya gejala ringan seperti demam, batuk, dan hilang rasa gitu. Tapi dari kami berempat, yang menurut saya pribadi yang paling ringan itu di saya. Jadi makanya saya tidak terlalu khawatir, dan karena rasa tidak khawatir itu juga menurut saya membantu untuk pemulihan itu lebih cepat begitu. Nah, ketika kami menjalani masa-masa isoman itu selama kurang lebih 2 minggu, 14 hari, itu kita dibantu sama kakaknya saya. Mereka sudah
berkeluarga gitu kan, dan tinggal di rumah yang berbeda, sehingga kebutuhan kami untuk sehari-hari seperti makan, minum itu dibantu sama kakak dan abang. Kadang sedih juga sih kalau misalnya hanya berdua di rumah sendiri, tidak ngapa-ngapain, bingung. Apalagi kalau mengingat kalau misalnya bapak dengan bapak sih yang terutama, karena bapak yang harus pindah ruangan ke ICU, di mana sedihnya karena beliau juga punya penyakit bawaan sebelumnya, sehingga untuk masa-masa kritis itu sangat mungkin, dan memang ternyata terjadi di hari ke-6 begitu, 1 minggu pertama. Kalaupun misalnya di 3 minggu, Bapak kan 3 minggu ya di ICU-nya, masuk ruang ICU-nya. Di 3 minggu itu saya tidak berkomunikasi dengan beliau karena juga tidak pegang HP Bapak. Tapi sempat beberapa kali teleponan sama Mama, dan Mama ya sering kasih tahu kalau misalnya kabar Bapak gimana. Tapi sangat jarang untuk tahu Bapak, palingan berkomunikasinya dengan Mama karena Mama yang pegang HP. Bapak tidak pegang HP di ruang ICU. Jadi kurang update untuk kondisi terbaru Bapak gitu. Jadi ketika 3 minggu itu, dalam masa 3 minggu itu, yang bisa saya lakukan dan adik karena berdua kami di rumah, itu tentunya saling mendoakan, baik itu keluarga saya, adik maupun Bapak dan Mama. Dalam 3 minggu itu kami ya sedih, cuman harus tetap punya harapan gitu kan. Karena harapan itulah yang menjadi iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Sedih tapi selalu mencoba menguatkan, kita tetap berdoa untuk Bapak. Kita maunya Bapak sembuh, kita maunya Bapak pulang lagi ke rumah sama-sama, duduk, sama-sama bisa ngobrol lagi di rumah. Tapi kita juga tetap berusaha untuk menerima apapun itu. Kalau misalnya memang pada saat itu ya dipanggil, kita berusaha untuk menguatkan diri. Ya ini memang kondisinya mungkin sudah jauh lebih baik Bapak. Tapi kalau disuruh mengingat kembali, tentu kami sebagai anak sedih kalau misalnya memang pada saat itu Bapak dipanggil Tuhan. Tapi kami selalu berusaha dan berharap kalau Tuhan boleh mengizinkan Bapak untuk sembuh dan pulang. Dan puji Tuhan Bapak boleh pulang dan kami senang. Gitu. Nah, tadi kan Abang kan bilang di hari ke-5 apa ke-6 memasuki masa kritis. Hari ke-5. Hari ke-5. Iya. Dari mana Abang tahu itu masa kritis? Apa yang Abang rasakan sampai ngomong, ini kritis aku ini gitu? Kejadiannya begini. Jadi habis makan malam, kira-kira habis makan malam jam 7, kira-kira jam 8, saya merasa dada saya panas sekali. Seperti dikoyak. Seperti gimana lah rasanya, seperti ada api di dalam. Jadi saya manggil sama perawatnya. Suster, tolong saya kepanasan, dada saya panas, sakit saya bilang. Susternya nggak ada yang jawab. Oh ya? Akhirnya saking emosinya saya terjang-terjangin lah tempat tidur itu. Sama ala-alanya saya pukuli. Maksud saya supaya susternya datang. Akhirnya mungkin suster itu perhatikan juga mungkin melalui CCTV di ruang kontrol dia. Akhirnya bicara susternya dari kantornya. Pak Alpino, Bapak harus bertahan, ini masa kritis Bapak. Kalau Bapak bisa melewati ini, Bapak akan sembuh. Tapi kalau Bapak tidak sabar, ya Bapak akan kesulitan, akan susah katanya. Tapi suster, dada saya panas, saya minta air putih, saya haus sekali, saya bilang. Bertahan Pak katanya, bertahan, Bapak harus bertahan katanya. Dari situlah saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, dada saya sangat panas, Tuhan Yesus tolong saya bilang. Saya tidak tahu bagaimana, akhirnya saya, ya barangkali ketiduran lah.
Dan memang besoknya agak enak juga. Barangkali benar juga yang dibilang susternya, itulah puncak masa kritisnya. Dari situlah saya sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan ternyata tidak jauh dari saya. Dia mendengarkan teriakan saya. Karena memang malam sebelum menjadi masa-masa kritis, saya berteriak itu. Tuhan Yesus, tolong saya sangat panas dada saya Tuhan. Itulah teriakan saya pada saat itu. Ya, Inang, tadi kan Amang sudah cerita masa kritis nih. Nah, kalau dari Inang sendiri, waktu melewati masa itu, Inang terpikir nggak apa pernah membayangkan bahwa Amang ini kok bisa sampai ke ICU gitu loh, kok bisa sampai gawat? Itu pernah terpikir nggak sama Inang? Oh iya, terima kasih Amang untuk pertanyaan ini. Memang pada saat Amangnya ini, bapak kami ini masuk rumah sakit, kami memang waktu itu satu ruangan. Nah, saya pakai oksigen biasa. Kalau Amang sudah seperti ada pakai oksigen yang balon itu. Terus di malam pertama itu nafasnya tambah turun. Istilahnya oksigen dalam darahnya tambah turun. Saturasinya menjadi 75 pada saat itu. Akhirnya ada dokter datang bahwa bapak ini harus dimasukkan atau dipindahkan ke ruang ICU karena perlu bantuan oksigen yang lebih full gitulah katanya maksudnya. Jadi akhirnya pindahlah pagi-paginya bapak kami ini ke ruang ICU. Memang pada saat itu saya tidak menyangka sebenarnya, karena pada malam pindah dari ruang IGD itu saturasinya sudah 85, sudah 87, sudah bisa mencapai 90 pada saat itu. Tapi nggak tahu bapak kami turun terus, itulah sampai 75, 77. Jadi akhirnya ya kami dipindahkanlah bapak kami ke ICU. Memang di satu sisi saya tuh berpikir bagaimana lah kondisi bapak kami yang di ICU dengan sendirian. Ya kita sudah tahu kan dengan penyakit COVID ini memang yang diserang tuh pernafasan. Bapak kami berarti menemui pernapasannya sudah cukup terganggu pada saat itu, harus dibantu dengan alat mesin. Kalau bahasa medisnya NIV katanya, pasang alat itu. Jadi sedangkan saya sendiri posisinya dirawat karena positif juga COVID. Dan di sisi satu lagi putri kami 2 di rumah positif juga. Nah, jadi saya sebagai ibu dengan penyakit seperti ini, kami tidak jauh sebenarnya, tapi kami dipisahkan oleh penyakit ini. Dan kami tidak bisa melihat satu sama lain. Padahal kalau orang sakit itu justru karena ada istilahnya dibesuk misalnya contoh, atau ada yang bantu kita, itu yang menyemangati kita kalau untuk sakit. Disitulah jadi, itulah yang saya rasakan pada saat saya juga merenung pada saat dirawat sakit COVID ini, betapa sakitnya memang pada saat itu. Jadi aku juga selalu, kami waktu dirawat, kami dikasih nomor perawat. Nomor, misalnya kalau kita ada apa-apa di dalam, kita boleh komunikasi. Nah pada saat itu juga, saya juga meminta istilahnya nomor, ku kasih yang bapak ini biar bisa komunikasi. Ternyata, yaitu tadi kendalanya tadi, tidak bisa berkomunikasi. Itulah yang membuat kita kadang jadi bergumul, bagaimana kondisi bapak kita waktu di ICU. Nah, waktu di ICU kan Inang ya? Iya. Inang kan nggak bisa ngelihat nih, Iya. nggak bisa dilihat, terus adik-adik di rumah juga nggak bisa dilihat. Nah, ada nggak keyakinan Inang bahwa sehatnya pasti bisa gitu? Atau malah, waduh, macam mana gitu kan? Apa yang Inang rasakan waktu begitu menambah keyakinan bahwa ini bisa lewat, atau malah menjadi down waktu itu? Oh, pada saat itu saya yakin Tuhan akan menolong. Karena kalau saya sendiri bisa berkomunikasi. Banyak saudara-saudara dari marga, dari gereja, semua menanyakan tentang kondisi Amangnya terutama ya, karena di ruang ICU. Jadi semua memberikan doa
kepada Amang ini, dan saya sendiri yakin dengan dokter yang merawat ini, saya yakin dengan memberikan obat yang semaksimal mungkin bisa terlewatkan penyakit COVID yang untuk kritis ini. Itu aja, Amang. Jadi kalau Amang kan tadi kan dia kan sudah pada tahap ini tadi kan Amangnya Kritis, kan. Iya. Amang malah merasa sudahlah Tuhan, kalau memang kau ambil ya sudah gitu kan. Justru artinya ada pandangan kalau begitu dengan kondisi yang berat begini merasa bahwa inilah akhir hidupnya. Kalau Inang sendiri tidak merasa begitu ya pastinya ya. Ya, ada di satu sisi hati kecil kita itu merasa begini, kalau seandainya di ruang ICU kita dengarkan banyak bisa pulang ke rumah atau dia pulang langsung ke tempat istirahatan sementara. Jadi yang saya sedihkan di sini, kalau bapak kami pergi menghadap Tuhan, saya waktu di depan sudah tanda tangan bahwa kalau kita meninggal harus prokes. Artinya kita dari rumah sakit langsung ke penguburan. Itu aja yang dipikirin Ya, berarti. aku pikirkan seperti itu. Tidak bisa melihat yang terakhir. Oh gitu ya. Jadi Ya, waktu betul. masuk, itulah misalnya waktu perpisahan dari kamar itu masuk, itulah pertemuan terakhir bapak kami. Cuman itu aja yang dipikirkan. Iya, dipikirkan. Artinya tidak bisa lagi melihat. Karena dari rumah sakit langsung. Itu aja, Amang. Jadi pergumulan benar-benar situ, tapi saya yakin Tuhan menolong kami di situ. Dengan keimanan bapak kami, ya puji Tuhan lah, terlewat masa kritis. Jadi 3 minggu di ICU, kemudian dari situ baru Seminggu pemulihan seminggu pemulihan. di ruang Pemulihan. pemulihan ya. Di ruang pemulihan itu bagaimana lagi prosesnya sampai dari 3 minggu kan ada Iya. masa seminggu itu pemulihan, apa yang dirasakan sampai bisa akhirnya pulih kembali, Amang? Ya, jadi ini untuk menjelaskan apa yang saya rasakan, saya akan kasih cerita sedikit ya. Waktu saya kecil, saya ini lahir di sebuah kampung atau desa kecil lah di daerah perkebunan kopi. Jadi di daerah saya ini namanya onan atau pasar pajak sekali seminggu dia. Jadi waktu saya kecil umur 4 tahun, pernah suatu kali pada hari onan atau hari Selasa, ayah dan ibu saya pergi ke pasar tanpa mengajak saya, padahal saya biasa diajak. Jadi waktu saya masih tidur, bapak sama mama saya pergi ke pasar. Waktu saya terbangun, saya panggil, "Pak, Mak." Saya berlari-lari ke kebun kopi semuanya. "Pak, Mak di mana?" Kemudian saya sadar mereka telah pergi ke pasar. Karena saya tahu kalau saya ikut ke pasar, saya akan dibelikan martabak atau atau permen apa kan. Jadi waktu mereka kembali dari pasar, begitu marahnya saya. Saya sampai nangis, sampai pukuli bapak saya sambil tergulung-gulung di tanah. Kenapa saya tidak diajak? Kenapa saya ditinggalkan sendirian? Bayangkanlah umur 4 tahun, di sana rumah jarang-jarang, paling karena tiap kebun kopi itu disitulah rumahnya masing-masing. Jadi jarak satu rumah dengan rumah lain itu ada mungkin 1 kilometer, setengah kilometer. Jadi benar-benar saya sendirian ditinggalkan. Jadi itulah ceritanya. Waktu orang tua saya pulang, benar-benar saya marah. Kenapa saya ditinggal? Kenapa tidak diajak? Sampai saya pukuli dia, sampai saya nangis terus. Kemudian ayah saya menggendong saya. "Nah, bapak ada kerja. Martabak yang kau bilang itu kami beli kok. Ini makanlah," katanya. Sesudah saya digendong, saya kembali tenang. Kurang lebih seperti itulah yang saya rasakan. Sewaktu saya sudah kembali ke ruang pemulihan habis dari ICU 3 minggu, masuk ke ruang pemulihan, pada suatu subuh-subuh pagi, malam pertama di ruang pemulihan ini, kira-kira jam 2:30 subuh pagi-pagi, saya merasa bahwa ada yang membangunkan saya, perasaan saya. Dan ada dorongan yang kuat bagi saya untuk bernyanyi. Bernyanyilah. Seolah-olah seperti itu. Jadi sambil tidur masih terpasang oksigen, tapi sudah oksigen yang di ruang pemulihan, bukan seperti yang di ICU tadi. Saya mencoba bernyanyi, itu yang saya ingat jelas, Kidung Jemaat nomor 26. "Mampirlah dengar doaku." Saya coba bernyanyi. Mampirlah. Tapi untuk menyanyikan mampirlah harus 4 kali tarik nafas. Dengar doaku, tarik nafas lagi.
Yesus Tuhanku. Tarik nafas lagi. Kayak gitulah terus akhirnya lama-lama jadi bisa. Suatu saya mulai nyanyi, saya sadar, tapi saya tidak melihat ya. Saya merasakan, menyadari bahwa Tuhan Yesus berdiri di samping tempat tidur itu. Tempat tidur tempat tidur itu. Perasaan saya ya, Tuhan Yesus ada berdiri. Saya paksakanlah untuk duduk. Saya pikir Tuhan Yesus ada hadir di sini. Saya paksakanlah untuk duduk, sekalipun masih dengan semangat, dan sambil bernyanyi, dan sambil menangis-nangis, sebagaimana tadi saya nangis waktu bapak sama mama saya pulang dari pasar itu. Sambil bernyanyi, tapi mampirlah dengar doaku, Yesus Tuhanku. Sambil air mata saya benar-benar bertabur terus. Ada yang saya nyanyikan mungkin sampai 20 kali. Ajaibnya, dari situ saya sudah bebas bernapas. Dan saya tidak pakai lagi oksigen itu. Dan tadinya saya untuk duduk pun belum bisa. Sewaktu saya sudah bernyanyi-nyanyi itu, saya sudah bisa ke kamar mandi. Tadinya saya semua BAB, buang air kecil semua masih di tempat tidur. Habis nyanyi itu, kira-kira 10 lagu saya sudah ke kamar mandi. Saya BAB di kamar mandi sendiri. Sambil bawa infus saya tendang-tendang ke kamar mandi. Dalam sehari itu mungkin ada 20 kali ke kamar mandi. Jadi dengan kata lain jadi seperti olahraga ke kamar mandi nih. Bolak-balik. Padahal sebelumnya lemas sekali ya. Untuk duduk belum bisa sebelumnya. Jadi semenjak nyanyi itulah. Makanya saya sangat yakin apabila kita sakit, kalau kita bernyanyi dengan iman, itu adalah obat yang sungguh mujarab. Saya sangat yakin dan sudah saya rasakan. Ini Amang, kenapa, apa yang terlintas di pikiran Amang sampai Amang menyanyikan lagu Mampirlah dengan Doaku? Apa mungkin punya pengalaman khusus dengan lagu ini atau bagaimana ya? Ya begini, karena dari awal saya masuk ICU, sebenarnya saya udah berdoa terus. Tapi ya begitulah namanya penyakit, kita habis berdoa pun sepertinya tambah sakit. Jadi sewaktu sudah di ruang pemulihan itu, saya seperti seolah-olah merasa ada yang banguni perasaan saya. Dan sepertinya menyuruh saya menyanyikan itu. Itu yang datang ke dalam benak saya. Makanya saya nyanyikan itu. Dan kebetulan kan kalau di gereja kita kan kalau lagi pengakuan dosa kan biasanya kalau jeda itu antara janji pengampunan dosa itu kan sering itu lagunya kan. Iya. Jadi itu benar-benar sangat membekas di dalam, ya katakanlah di dalam hati saya lah. Itulah. Dan saya memang lagu itu sangat favorit saya juga lagu itu. Itulah makanya saya, dan yang saya nyanyikan pada waktu itu hanya mampirlah dengar doaku itu terus. Itu saya ulang-ulang terus. Mungkin kalau selama pemulihan itu barangkali ada sampai 50 kali saya ulang-ulang lagu itu saya nyanyikan. Jadi seolah-olah Amang manggil, Tuhan Yesus mampir, Tuhan Iya. Yesus mampir gitu. Iya, gitu. Jangan lewat lah. Perhatikan saya, jangan jangan tidak dengar doa saya dong Tuhan. Tolonglah, saya sudah kesakitan nih. Iya. Masa Tuhan tidak dengar terus sepertinya seolah-olah seperti itu. Iya. Jadi dengan penuh keyakinan saya merasakan bahwa Tuhan itu memang berdiri di depan tempat tidur, perasaan saya. Jadi dengan hati yang tercurah bernyanyi sama dia, tolonglah saya. Itulah inti Berarti permohonan saya. dengan nyanyian yang dinyanyikan dengan percaya, Dengan iman, sangat besar kuasanya. iya, bukan hanya doa berarti. Nyanyian juga, nyanyian juga sangat besar kuasanya. Sampai jadi dari pemulihan itu seminggu, kemudian Inang sendiri sudah sehat saat waktu Amang keluar dari ICU itu, sudah pulang atau sudah mulai sehat atau masih dirawat Inang? Oh, saya cuma dirawat 8 hari. Oh, dirawat 8 hari. Lewat 8 hari, mulai lewat istilahnya masa-masa yang kritis ya, untuk menunjukkan gejala ininya, saya pulang. Nah, tapi dengan bapaknya ya masih tetap tidak bisa lihat, ya karena memang tidak bisa dibesuk. Nah itulah. Jadi memang, tapi sini pulang sudah kami ketemu sama Boru kan di sini 2, yang kemarin tidak dirawat. Ya kami walaupun di rumah tetap prokes juga, makan masing-masing, tidur masing-masing, tetap jaga. Karena saya waktu itu pulang masih positif. Nah gitu, waktu pulang. Tapi kata dokter nggak perlu dirawat karena kita bukan merawat yang positif.
Nah gitu, jadi akhirnya pulang, sedangkan bapaknya masih di ruang ICU pada saat itu, karena dia hampir 3 minggu, seminggu pemulihan jadi sebulan dirawat. Nah waktu itu sudah pulang ke rumah, ya kami tetap prokes juga, karena saya masih positif, bapaknya sudah negatif, ya tempat tidur pisah. Oh. Walaupun satu rumah, Iya. jadi kami 4 tempat tidur kami, pisah satu kamar, jadi akhirnya. Begitulah Jadi jadi. dalam waktu ini 3 minggu nih ya di ICU. Iya. Begitu Inang tahu bahwa Amang bisa akhirnya melewati ICU itu, masuk ke ruang pemulihan, apa perasaan Inang mendengar itu gitu loh? Aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mendengar doa kami, mendengar doa orang yang mengasihi Bapak kami. Semua mendoakan, dari gereja, dari yang marga, dari teman semua selalu memberikan support kepada saya karena menerima telepon. Kami selalu mendoakan Amang, dia dalam persekutuan doa. Nah inilah terjawab sudah doa-doa yang mengasihi kami. Bapak kami keluar dari ICU, puji Tuhan, amin. Jadi Itu aja. sebulan penuh ya di Iya, rumah sakit sebulan ya. penuh di rumah sakit. Pulang pun tapi masih tetap prokes. Prokes juga. Prokes juga. Dari begitu tiba di rumah, berapa lama lagi akhirnya sampai bisa aktivitas lagi? Adalah kurang lebih sekitar 2 minggu ya. 1 bulan masih sesak. 1 bulan masih sesak juga sebenarnya. Cuman saya sudah mulai belajar olahraga, berjalan olahraga, mulailah belajar main piano apa gitu kan. Iya. Jadi ya itu dengan bernyanyi-nyanyi juga, pemulihannya juga dengan bernyanyi juga ternyata. Iya karena emang penyanyi juga. makanya saya pikir memang bernyanyi ini adalah alat penyembuh juga. Iya. Cara Tuhan juga menyembuhkan kita ternyata dengan lagu pujian ini. Dari medis kan di sinar dia. Dari medis sinar. Terus latihan ini, latihannya juga ini, alat ini. Iya. Untuk latihan sepeda napas. statis ya? Sepeda Ya, statis. sepeda statis justru. Sambil main piano, sambil lagu. Lama-lama, biasanya kalau cuman dari sini ke dapur masih terasa sesak napasnya. Nah, gitu. Jadi lama-lama 2 meter, 3 meter, tambahlah. Akhirnya sampai sekarang sudah mulai kuat. Sekarang sudah pulih 100% lah. Sudah bisa lari ya. Iya sudah bisa, berlari juga bisa dah. Katanya kan kalau biasanya masih lama sembuh katanya kan. Tapi saya merasa cepat kok penyembuhannya. Iya, Cepat kok pemulihannya. Mungkin kalau sekarang dicek pun tidak ada apa-apa lagi soal COVID. Puji Tuhan lah itulah. Amin. Iya. Iya. Nah, terakhir nih Amang. Iya. Amang kan sudah lewatin masa yang seperti Amang cerita kritis segala macam. Kalau boleh berbagi nih Amang, dari pengalaman Amang, apa yang Amang pengen sampaikan? Mungkin nih sekarang bukan gara-gara COVID, tapi orang ada yang dirawat di ICU, mungkin gara-gara penyakit lain. Dari pengalaman yang Amang terima di waktu di ICU, apa yang ingin Amang bagi lah? Yang pertama, ini dari pengalaman saya dan dari hati sanubari saya yang terdalam mengatakan, separah apapun penyakit kita, bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan pada saat tersakit yang kita rasakan akan sangat membantu. Karena melalui pujian itu kita bisa merasakan kuasa Tuhan akan mengalir. Daripada kita menyalah-nyalahkan keadaan, menyalahkan ini, itu, segala macam, menurut pendapat saya dan keyakinan saya, memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat tersakit adalah obat yang paling mujarab untuk menghadapi segala situasi yang kita hadapi. Dan saya berpesan, sekalipun kematian itu sudah di depan kita, tetapi memuji Tuhan kita Yesus Kristus adalah suatu keharusan. Itulah obat yang paling mujarab. Tidak ada apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Itu yang harus kita pegang. Luar biasa. Jadi Amin. terima kasihlah Inang. Iya. Pengalamannya luar biasa, pengalaman iman, pergumulan iman, boleh memerdekakan, boleh melepaskan kita dari penyakit ya Inang ya, Amang ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, inspirasi buat kita semua bahwa setiap saat kita harus memuji Tuhan, harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Ya, terima kasih Amang dan Inang. Nanti kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, di lain topik ya. Ya. Jadi saudara-saudara, kita sudah dengarkan bagaimana pengalaman iman, bagaimana kesaksian iman dari seorang pelayan Tuhan Sintua Alpino Lumban Gaul sebagai Sintua di
Week 20 HKBP Palembang. Luar biasa, kiranya ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita, sebuah motivasi bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih atas semua yang telah diberikan untuk mendukung acara ini. Selamat malam, shalom untuk semua. Jadi untuk mengakhiri acara ini, kita bernyanyi dulu lagu yang saya nyanyikan waktu di rumah sakit, dan saya sangat yakin dengan lagu ini Tuhan benar-benar sangat menguatkan saya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan bahasa Bataknya nanti. Mampirlah dengar doaku Yesus Tuhanku. Mampirlah dengar doaku Yesus Tuhanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dulu ma'awono Tuhan, dulu ma'awono Tuhan, bege anggukol, rodoho Tuhan kadongan, tatap nangawon. Yesus Tuhan, bege anggukon, rodoho Tuhan kadongan,